Selamat malam, Pak Henry Nabison. Saya Hoirul Umam, mahasiswa Teknik Informatika. Izin saya mau mempresentasikan untuk memenuhi syarat UTS di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Eh, Pertama di sini untuk yang soal yang pertama ya, aku akan menjelaskan bahwa di sini saya eh, untuk referensi atau perbandingan di artikelnya, eh, di sini adalah analisis artikel ilmiah simulasi Monte Carlo, tujuan mendalam terhadap komponen artikel, simulasi dan eh, dalam menganalisis tingkat pendapatan penjualan handphone dengan menggunakan metode Monte Carlo. Ini ditulis oleh Fikri Al-Ghifari. Oke, terus struktur tinjauan artikel ya. Setelah saya baca-baca, untuk dianalisis ini mencakup empat aspek utama artikel ilmiah yang ditelaah secara sistem sesuai soal ya Pak. Yang pertama itu komponen abstrak, komponen latar belakang, metodologi penelitian, dan tempat publikasi dan citasi. Eh, yang pertama ini komponen abstrak artikel. Abstrak artikel telah mencakup seluruh inti dari penelitian secara komprehensif. Yang pertama itu latar belakang, pemenuhan kebutuhan konsumen sebagai tujuan utama usaha, perlunya prediksi, pendapatan untuk strategi bisnis. Yang kedua itu tujuan. Tujuan dari artikel yang saya baca ini adalah memperkirakan pendapatan penjualan handphone di Atasel menggunakan metode Monte Carlo. Yang ketiga metodologinya simulasi Monte Carlo berbasis data pendapatan tahun 2018 sampai tahun 2020 untuk prediksi tahunan. Gitu, Pak. Terus hasil dan kesimpulan akurasi tinggi 97,18% di 2018 dan sampai di 2021 itu 95,76%. Monte Carlo terbukti andal. Lalu apakah abstrak mencakup keseluruhan inti artikel? Jawabannya kalau menurut saya abstrak sudah mencakup inti artikel dengan eh, baik karena telah memuat permasalahan penelitian, tujuan, metode yang digunakan, data penelitian, hasil utama, dan kesimpulan. Jadi, pembaca dapat memahami gambaran umum penelitian hanya dari membaca abstrak tanpa harus membaca keseluruhan artikel terlebih dahulu. Lanjut di komponen latar belakang artikel. Latar belakang membangun konteks yang kuat antara masalah bisnis nyata dan solusi metodologis yang ditawarkan. Masalah yang diangkat, atas sel membutuhkan perencanaan optimal untuk meningkatkan pendapatan dan perencanaan strategi bisnis ke depan. Terus urgensi penelitiannya, prediksi pendapatan membantu mengambil keputusan bisnis secara tepat, cepat, dan tepat, baik jangka pendek maupun panjang. Tinjauan pustaka mencakup teori, model simulasi, prediksi, metode Monte Carlo, dan referensi penelitian terdahulu dengan akurasi tinggi. Tujuan penelitiannya sendiri adalah memprediksi pendapatan penjualan sebagai rekomendasi penyusunan strategi manajemen perusahaan. Lalu untuk manfaat latar belakang bagi pembaca, bagian latar belakang artikel secara efektif membimbing pembaca melalui konteks penelitian, data permasalahan hingga dasar metodologi. Di antaranya itu memahami kondisi dan masalah, membantu pembaca mengidentifikasi situasi aktual dan tantangan spesifik yang dihadapi objek penelitian. Dasar teori metode Monte Carlo menyediakan landasan teoritis dan kuat mengenai metode Monte Carlo, memastikan pembaca memahami konsep dasarnya. Urgensi prediksi pendapatan menjelaskan pentingnya prediksi pendapatan sebagai alat strategis untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Relevansi penelitian terdahulu menghubungkan penelitian studi
dengan studi-studi sebelumnya, menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini dalam literatur. Dengan penjelasan hubungan antara masalah bisnis dan solusi metodologis, latar belakang bisnis membuat pembaca memahami relevansi dan pentingnya penelitian ini. Komponen metodologi penelitian, metodologi di artikel ini menguraikan menguraikan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memprediksi pendapatan penjualan. Yang pertama itu desain penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode simulasi Monte Carlo dengan memprediksi pendapatan penjualan handphone tahunan. Yang kedua, data dan alat yang digunakan dapat data pendapatan atas sel tahun 2018 sampai 2020 digunakan bersama dengan distribusi probabilitas, distribusi kumulatif, interval angka acak, dan pembangkitan bilangan acak menggunakan mixed congruent method. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dalam bentuk pendapatan bulanan toko handphone atas sel dari Januari hingga Desember setiap tahun penelitian. Metode analisis, tahapan analisis meliputi penghitungan distribusi probabilitas dan kumulatif, penentuan interval angka acak, pembangkitan angka acak, simulasi Monte Carlo, dan penghitungan akurasi prediksi. Kesesuaian metode dengan tujuan. Data penelitian, data pendapatan bulanan atas sel Januari sampai Desember untuk tahun 2018 sampai 2020 digunakan sebagai input simulasi alat analisis, yaitu distribusi probabilitas dan kumulatif, interval angka acak, mixed congruent method, simulasi Monte Carlo penuh. Penilaian metodologi tahapan dijelaskan secara runtut sesuai rumus, tabel, dan hitungan. Monte Carlo sesuai karena penelitian berfokus pada prediksi dari data historis. Proses simulasi divisualisasikan melalui tabel dan perhitungan sehingga mudah direplikasi. Tahapan publikasi artikel, nama jurnalnya itu Jurnal Informatika Bisnis Ekonomi Bisnis volume 3 nomor 4 tahun 2021. Nomornya adalah DOI titik 2 10 titik 37034 garis miring infet titik V 3 I 4 titik 101. Akreditasinya sudah Sinta. Jurnal terindeks Sinta berdasarkan laman resmi jurnal. Menjamin kualitas dan kredibilitas publikasi ilmiah. Biaya publikasi, informasi biaya publikasi tidak tercantum langsung pada artikel. Detail submission tersedia di situs resmi jurnal. Lanjut untuk yang ketentuan plagiasi dan stylisitasi. Uh, Kalau syarat similarity index atau plagiasi, di sini ada gambarnya ya, Pak, dari level 1 sampai level 3. Kalau untuk style citasi yang digunakan, artikel menggunakan APA style, American Psychological Association sebagai format penulisan referensi dan citasi. Dan untuk similarity-nya atau plagiasinya itu aman untuk publikasi adalah di bawah 25%, yang dimana nilai 25 sampai 30% wajib direvisi eh, sebelum diterima. Kesimpulan analisis artikel. Artikel ini memenuhi standar penulisan ilmiah yang baik dari segi struktur, metodologi, hingga publikasi. Abstraksinya lengkap, memuat semua komponen esensial, masalah, tujuan, metode, data, hasil, dan kesimpulan. Lalu untuk latar belakang juga kuat, menghubungkan masalah bisnis nyata dengan solusi metodologi secara logis dan terstruktur. Metodologi sahih, tahapan runtut, data jelas, akurasi prediksi mencapai di atas 94% untuk 3 tahun.
Publikasi bereputasi, terindeks Sinta, menggunakan apa style, dan memiliki kebijakan plagiasi yang ketat. Lalu untuk soal yang kedua, Pak, perbandingan artikel, yaitu artikel pertama barusan itu punya Fikri Al-Ghifari dan artikel saya itu Khairul Umam. Eh, Metode sama menggunakan simulasi Monte Carlo dan punya saya itu implementasi algoritma Monte Carlo plus pengembangan sistem. Tahapan untuk yang artikel pertama punya Fikri Al-Ghifari. Yang satu, penghitungan distribusi, probabilitas, distribusi kumulatif, penentuan interval angka acak, pembangkitan bilangan acak, simulasi Monte Carlo, perhitungan akurasi, dan hasil akurasinya itu dari 2019 97,18% sampai 2021 itu 95,76%. Di artikel saya sendiri itu tahapannya kurang lebih hampir sama, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu analisis kebutuhan sistem, desain database dan interface, implementasi algoritma Monte Carlo, integrasi dengan aplikasi web, testing dan validasi, evaluasi, akurasi, prediksi. Keunggulan artikel saya menambahkan dimensi implementasi taktis dan user interface. Perbandingan artikelnya, perbandingan struktur, isi, kualitas antara artikel ilmiah Fikri Al-Ghifari dan draft artikel saya menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kelengkapan dan kedalaman akademis. Artikel ilmiah Fikri, artikel ini menampilkan struktur yang sangat komprehensif, mencakup elemen-elemen kunci seperti abstrak, metodologi yang detail, hasil penelitian yang jelas, pemahaman mendalam, kesimpulan dan data referensi lengkap. Keunggulannya terletak pada penggunaan data real, tabel perhitungan, dan analisis akurat terhadap metode Monte Carlo, menjadikan standar akademik yang patuh pada format jurnal ilmiah. Sementara itu, karena artikel saya masih bentuknya draft, belum lengkap, saya memiliki relevansi topik yang lebih modern, berfokus pada prediksi pendapatan sistem Adi Salestrek PT All Data Internasional yang relevan dengan kebutuhan industri data. Namun statusnya sebagai draft berarti bagian penting seperti abstrak, hasil pembahasan, kesimpulan, dan relevansi masih belum lengkap. Secara keseluruhan, artikel Fikri yang pertama unggul dalam kelengkapan dan kedalaman akademik, sedangkan artikel saya menawarkan topik yang lebih mutakhir namun masih dalam tahap pengembangan. Ini perbandingan struktur artikel yang lengkapnya. Di sini di mana ada komponen itu judul, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, referensi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perbandingannya, ini rangkumannya sih. Jadi secara keseluruhan artikel Fikri Al-Ghifari sudah lengkap sebagai artikel ilmiah utuh, sedangkan artikel saya Khairul Umam masih berupa draft dan penelitian. Perbandingan kualitas penulisan. eh, Kelebihan artikel Fikri Al-Ghifari, format ilmiah sudah lengkap, memiliki hasil penelitian nyata, ada analisis numerik dan tingkat akurasi, metodologi detail dan struktur, konsisten dari abstrak sampai kesimpulan, siap untuk publikasi. Artikel saya, Khairul Umam, topik lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini, memiliki potensi novelty lebih tinggi, pendahuluan sudah memperjelaskan masalah bisnis dengan baik, integrasi dengan sistem berbasis web menjadi nilai tambah, konsep lebih inovatif dan praktis. Kesimpulan kualitas keseluruhan, artikel Fikri Al-Ghifari lebih baik secara akademik. Artikel Khairul Umam berpotensi lebih baik karena masih berupa draft penelitian, memerlukan perbaikan signifikan, namun konsep dan topik lebih relevan dengan industri yang modern. Kekurangan dan rekomendasi perbaikan artikel, eh, identifikasi area kritis yang memerlukan peningkatan untuk memenuhi standar publikasi jurnal terakreditasi. Kekurangan artikel saya itu draft artikel memiliki beberapa bagian yang belum lengkap atau tidak sesuai. Abstrak memang belum isi, kata kunci masih belum sesuai, metodologi belum detail, hasil dan pembahasan masih kosong, kesimpulan belum lengkap, referensi belum tersedia. Karena di sini saya belum mengkonfigurasi
Zotero-nya, Pak. Terus rekomendasi perbaikannya untuk memenuhi standar jurnal akreditasi, artikel perlu perbaiki dengan melengkapi abstrak, termasuk versi bahasa Inggrisnya, menambahkan data penelitian, tabel, dan grafis hasil simulasi, menjelaskan metodologi secara lebih teknis, menambahkan analisis akurasi, menggunakan referensi ilmiah yang lengkap dan terbaru. Penyempurnaan ini esensial untuk meningkatkan kualitas akademik dan kredibilitas artikel, menjadikannya lebih layak untuk publikasi di jurnal terakreditasi. Mungkin sekian Pak untuk presentasinya, penjelasan dan menjawab soal UTS ya Pak. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.